ya nalangin bagian kamu. Udah 6 kali kami yang bayar. Masa sekarang juga harus kami yang bayar? Tahu diri dikit napa sih, Sar? Kok kalian gak punya hati? Udah tahu aku janda, pantang-panting nyari uang sendiri. Aku kan udah bilang, aku mau bayar kalau udah kekumpul 1 juta. Kalau masih ratusan ribu, ogah lah. Mending buat modal jualan besok. Kalau mau ya tiap hari utangin aku bahan-bahan buat jualan. Kalau udah kumpul 1 juta, baru aku bayar. Oh, ngelunjak ya. Jangan gitu dong, Pak. Pak, saya nggak mau ke kantor polisi. Saya nggak mau di penjara, Pak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di tengah teriknya matahari, burung-burung pun nampak begitu enggan mengepakkan sayapnya. Namun, terlihat Bu Riri berjalan dengan begitu tergesa-gesa, seperti akan ada satu hal besar yang akan terjadi. Assalamualaikum, Sar, Sarah. Waalaikumsalam, Ri. Ada apa sih pagi-pagi gini udah ribut? Gimana uang arisan yang kamu pinjem kemarin, Sar? Kalau uang yang kemarin belum balik juga, kita nggak bisa lanjutin arisannya ini. Ya elah, belum ada, Ri. Kamu tahu sendiri kan, jualan nasi uduk akhir-akhir ini sepi. Banyak saingan. Modal yang kemarin dapat minjem aja belum balik. Masa disuruh balikin? Nunggu balik dulu dong. Wah, kok gitu? Ya gak bisa gitu dong, Saar. Terus gimana sama anggota yang lain? Mereka kan ikut arisan ini karena pengen dapat bagian juga. Nah, kalau gitu, kamu sama anggota yang lain aja yang bayarin utang saya. Kalian kan usahanya pada lancar. Bantuin dong. Kok malah gitu? Kami udah sering banget ya nalangin bagian kamu. Udah 6 kali kami yang bayar. Masa sekarang juga harus kami yang bayar? Tahu diri dikit napa sih, Sar? Kok kalian gak punya hati? Udah tahu aku janda, pantang-panting nyari uang sendiri. Bukannya dibantu, malah ditekan-tekan terus. Yang janda bukan cuma kamu, Sar. Anggota lain juga banyak. Tapi mereka sadar, di Iris, Sar, gak mentingin liburan kemana-mana. Dan gak suping sana-sini. Kami juga tahu kok. Kamu pinjam uang bukan cuma buat modal, tapi buat liburan sana-sini. Lah kok ngatur? Terserah saya lah diapain itu uang. Mau saya hambur-hamburkan, mau saya beliin ini, mau saya beliin itu. Suka-suka saya. Kamu kalau iri, lihat saya jalan-jalan, bilang aja. Astagfirullah. Ya kalau kamu udah bayar utang dan gak nyusahin banyak orang, kami semua juga gak bakal peduli. Mau pergi ke neraka atau nyemplung seumur juga terserah. Kalau mati juga alhamdulillah. Udah Deri, saya mau nyuci dulu. Males banget debat sama orang yang iri dengki. Kalau mau sabar, ya tunggu saya dapat uangnya dulu. Kalau enggak, ya kalian patungan bayarin aja semua utangku. Yuh, alamat, nggak dapat pinjaman lagi nih. Ibu-ibu sini juga nggak mungkin ngajak aku buat gabung arisan lagi. Mana modal jualan udah habis dipakai kemarin ke Bali sama teman-teman. Sosmed aku, duh, besok aku jualan. Pakai modal dari mana ya? Aduh, lapar banget. Nggak ada yang bisa dimasak. Mana uang belanja udah kepake semua buat jalan-jalan. Nasib, nasib. Nih Bu, belanjaannya. Tepung telur dan semuanya jadi 150.000. Bentar. Loh? Loh? Astagfirullah. Dompet saya. Dompet saya mana? Duh, gimana ini? Dompetku kecopetan. Gimana ini? Mana ada pesanan nasi uduk?
Kalau begini, gimana aku tanggung jawab? Beneran Bu kecopetan? Bukan ketinggalan atau nggak bawa dompet? Beneran, Bu. Astagfirullah, saya gak bohong ini. Saya ada pesanan makanya saya buru-buru. Malah kecopetan. Gimana nasib saya ke depannya, Bu? Padahal tadinya saya mau bayar hutang-hutang saya yang kemarin. Ya udah Bu, Ibu bawa aja dulu. Besok Ibu bayar ya. Sekalian sama yang kemarin 100.000. Bener loh, Bu. Besok loh. Beneran deh. Kalau gak ada pesanan bakal saya utang-utang lagi. Ibu percaya kan? Iya, saya percaya. Udah, kamu bawa aja dulu. Gampang banget ngibulin orang sini. Ternyata aktingku lumayan juga. Harusnya aku bisa jadi bintang sinetron kalau di Jakarta nih. Laris ya usahanya Bu Sarah. Bu Sumi, iya nih Bu, alhamdulillah. Saya masih kebagian nggak nih Bu Sarah? Kayaknya masih ada Bu, seporsi lagi. Mau Bu? Bu Sumi kesiangan sih, harusnya dari tadi. Haha, iya nih Bu, soalnya abis dari pasar dulu. Sengaja ke sini, sekalian mau ngambil uang yang kemarin. Uang apa ya Bu? Loh, ya uang belanjaanmu lah. Kan kamu bilang hari ini bayarnya. Oh, uang yang cuma 100 ribuan itu ya Bu? Iya Bu, udah ada kan uangnya. Yalah Bu, dikumpulin aja lah sekalian. Jadi 1 juta gitu. Nanggung amat. Kan Ibu lebih suka kalau dapat uang nominal gede. Oh ya gak bisa Bu. Saya ini pedagang kecil. Jangan disamakan dengan pedagang di mall. Uang 100 aja berharga bagi saya. Makanya diperbesar dong usahanya. Jangan cuma mau uang receh aja. Mana bisa sukses kalau gitu? Mindsetnya itu loh harus dirubah Bu. Serah. Aku udah jauh-jauh ke sini ya. Udah nasi uduknya gak jadi. Mana? Sini, bayar utangmu. Jualan juga hampir habis. Gak mungkin gak ada uang. Aku kan udah bilang, aku mau bayar kalau udah kekumpul 1 juta. Kalau masih ratusan ribu, ogah lah. Mending buat modal jualan besok. Kalau mau ya tiap hari utangin aku bahan-bahan buat jualan. Kalau udah kumpul 1 juta, baru aku bayar. Oh, ngelunjak ya. Yang ratusan ribu aja gak mau bayar. Apalagi sampai jutaan. Mau nipu saya ya? Baru juga diutang segitu. Gayanya udah kayak diutang ratusan juta. Malu sama kios di pasar. Banner ya. Bikin emosi aja. Oh, lihat aja. Aku bakal sebar kelakuanmu di pasar. Biar semua orang tahu kalau kamu itu tukang ngutang gak mau bayar. Silahkan, tunggu aja ya. Saya bakal laporin Ibu atas tuduhan pencemaran nama baik. Stres. Emang kalau ngadepin orang gila kayak dia. Utang segitu doang, berisik amat. Udahlah, aku harus cepet pulang ini. Kan mau ngopi di kafe. Mereka pasti udah nunggu. Nah, ibu-ibu, itulah keunggulan barang-barang dari perusahaan kami. Kalau masalah harga, memang lebih mahal sedikit, tapi kami jamin kualitas melebihi barang-barang di mall. Di kami juga ada garansi 5 tahun. Dan ibu-ibu jangan khawatir. Jika ibu-ibu berminat, bisa kau ngambil dengan cara dicicil. Maulah aku itu mixernya. Bisa dicicil kan? Tentu bisa, Bu. Silahkan pilih warnanya. Mumpung saya lagi promo, nggak pakai DP. Haha, uang arisan aja belum dibayar. Sok-sokan mau kredit mixer. Hati-hati Mas, nanti kreditnya macet. Nanti Masnya yang haus nombok. Jangan percaya, Mas. Saya loh punya usaha nasi uduk di depan sana. Rame juga. Kalau nggak percaya, ayo ikut saya lihat tempat jualan saya. Biar Masnya tahu. Iya, Bu. Saya percaya. Silahkan, Bu. Mau pilih warna apa?
Ya udah, saya pilih ya. Gimana nih Bu? Ini udah keempat kalinya saya bayar uang angsuran Ibu. Kalau gini terus, sama aja saya yang kredit barang Ibu. Terus saya harus gimana, Mas? Lihat sendiri kan, jualan saya masih banyak. Dari tadi gak ada yang beli. Kalau mau, nih borong dagangan saya. Nanti saya kasih separuh dulu. Sama aja Bu, itu mah uang saya juga buat bayar angsuran. Ya udah, kalau gak mau ya sabar. Gitu aja kok ribet. Saya ini janda maas. Masa dikasih nagih-nagih ke saya? Banyak Bu customer saya yang single parent tapi bayar, gak nunggak-nunggak kayak Ibu. Ya udah, jual aja barang-barangmu ke orang itu. Ngapain jual ke saya? Udah deh Bu, saya kasih waktu sampai minggu depan. Kalau nggak bayar, saya ambil barangnya lagi. Ambil, ambil, ambil sekarang. Gak usah nunggu minggu depan. Lagian gak kepake. Udah saya pamerin juga ke orang-orang. Aduh, kok jualan makin lama makin sepi ya? Mana modal udah habis. Orang-orang di pasar udah gak mau ngasih utang. Nyari pinjaman kemana lagi nih? Padahal minggu ini mau nyoba kafe baru sama temen-temen. Wah, emang ya, rezeki wanita solehah. Tiba-tiba ada aja yang nawarin pinjaman. Gas lah. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau mengajukan pinjaman, Pak. Bisa kan ya? Oh tentu bisa Bu, mau mengajukan berapa? Tapi ini beneran tanpa bunga dan jaminan kan, Pak? Betul sekali Bu. Cukup dengan memberikan identitas asli dan bukti usaha Ibu dalam 3 hari, uang bisa langsung cair. Angsuran juga mulai dari 200 ribuan saja. Apakah Ibu berminat? Berminat, Pak. Sangat berminat. Kalau gitu, saya mau mengajukan 50 juta deh. Pak, bisa kan? Boleh Bu. Mari saya bantu untuk prosedurnya. Setelah mendapatkan uang 50 juta, bukannya dipakai untuk modal usaha, Sarah malah terus-terusan foya-foya bersama teman sosmednya. Sekarang udah tanggal 5 ya? Udah jatuh tempo nih cicilan ke bank. Aduh, mana hari ini nggak dagang lagi. Terus dapat uang buat bayarnya dari mana? Udahlah. Kayak bulan-bulan kemarin aja bilang belum ada uangnya. Permisi, Bu Sarah, Bu Sarah. Waduh, siapa sih tuh pagi-pagi ribu amat? Pak Bagas, ada apa Pak pagi-pagi kesini? Ada apa, ada apa? Mana setoran kamu? Kamu sudah nunggak 6 bulan ya? Itu anu Pak, uangnya belum ada. Pokoknya saya nggak mau tahu. Uangnya harus ada hari ini juga. Lah, terus saya harus gimana? Orang uangnya belum ada. Maksa banget sih. Itu bukan urusan saya. Saya hanya ingin menagih apa yang menjadi hak perusahaan saya. Di mana-mana utang itu dibayar, gak ada yang langsung ngilang kayak Ibu. Pak, jangan mentang-mentang Bapak kerja kantoran, jadi ngehina orang miskin kayak saya ya. Saya juga punya harga diri. Bapak nggak bisa ngomong seenaknya gitu dong. Kalau Ibu punya harga diri, harusnya Ibu sadar sama kewajiban Ibu untuk bayar utang. Bukan malah marah-marah sama saya. Bapak ini bener-bener mancing amarah saya ya. Kalau gitu, Bapak aja yang bayar utang saya. Saya ini janda loh Pak. Bapak bisa kualat jahat sama janda kayak saya. Ada apaan tuh Bu rame-rame? Wah seru nih, kita ke sana yuk. Itu bukan urusan saya. Kenapa jadi saya yang harus bayar? Saya tahu Ibu tidak memakai uang itu untuk modal usaha, seperti yang Ibu bilang pas pengajuan. Ini sudah termasuk penipuan. Dan saya juga tahu kalau saya kesini, pasti Ibu yang lebih galak daripada saya. Makanya sebelum saya kesini, saya sudah membuat laporan penuntutan ke kantor polisi atas dugaan penipuan dan penyalahgunaan dana. Dan ini surat tuntutannya.
Loh, nggak bisa gitu dong. Kok tiba-tiba kantor polisi? Salah saya apa? Laporin aja, Pak. Orang kampung sini udah banyak yang jadi korban. Banyak yang diutangin. Pas ditagih, malah jadi galakan dia. Heh, Bu Riri Bu Sumi, jangan kurang ajar ya. Kalian nggak usah ikut campur. Bu Sarah, saya sudah tidak bisa lagi mentoleransi ini. Silahkan nanti ibu jelaskan sendiri di kantor polisi. Pak, jangan gitu dong, Pak. Pak, saya nggak mau ke kantor polisi. Saya nggak mau di penjara, Pak. Berakhir sudah semua kemewahan dan kebebasan yang dulu Bu Sarah agungkan. Akibat terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain, kini Bu Sarah hanya bisa terus tinggal dalam ketakutan. Ruangan pengap dan dingin inilah yang menjadi tempat ia berakhir. Tempat di mana penyesalan akan selalu datang dalam setiap detiknya.